doa kunut. Dalam mazhab Syafi'i bahwasanya kunut pada sholat subuh itu disunnahkan. Dan apabila terlupakan doa kunut, maka disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Kalau tertinggal kunut itu kalau tertinggal. Tapi kalau sengaja meninggalkan kunut, sengaja meninggalkan doa kunut pada sholat subuh, maka tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Jadi yang sunnah sujud sahwi itu adalah apabila tertinggal ataupun lupa, ya, kada ingat sujud sahwi. Dan juga di dalam hukum fikihnya apabila ketika kita i'tidal hendak sujud, ya, kada ingat doa kunut, badan kita ini sudah merendah, sudah arah ke sujud sudah, ya. Bagian kita bertunduk itu sudah banyak ke arah sujud. Kalau kita ruku kan masih separuh-separuh tuh. Orang ruku itu separuh berdiri, separuh sujud. Nah, ini di bawah daripada ruku, sudah bertunduknya itu di bawah daripada ruku. Maka kalau sudah kayak ini keadaannya, inya langsung sujud saja, kada usah berdiri lagi untuk doa kunut. Ini bagi orang yang lupa ataupun kada ingat kunut. Tapi kalau inya hanya sekedar masih banyak berdirinya, bagian berdirinya masih banyak di atas daripada bagian ruku, di atas daripada bagian ruku, maka disunahkan tetap untuk berbulik berdiri basah dan membaca doa kunut. Nah, jadi jangan sampai kena ketika sudah duduk, ya, anak sujud sudah terduduk udah nih, berdiri bahasa pulang, udah doa kunut ini kada boleh lagi, ya, kada disunahkan lagi untuk doa kunut pada waktu itu. Nah, jadi kapan disunahkannya berbulik? Apabila kita tuh bertunduknya itu hanya sedikit aja, masih di bawah bagian daripada ruku. Tapi kalau sudah bagiannya di atas daripada ruku, hendak arah ke sujud sudah, nah itu jangan lagi berdiri berbulik, kan? Berbulik untuk membaca doa kunut. Lafaz doa kunut, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu 'ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma hdini, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukilah olehmu akan aku, berilah aku ini hidayah. Tunanya Allahumma hdini fi man hadait, seperti mereka yang engkau berikan hidayah. Jadi ya Allah, sebagaimana orang-orang yang engkau telah berikan hidayah kepada mereka, berilah aku juga hidayah. Karena begitu banyak orang-orang yang Allah berikan hidayah, dan juga banyak orang yang Allah cabut hidayahnya. Kita berdoa kepada Allah semoga kita orang yang termasuk Allah berikan hidayah, bukan termasuk orang yang Allah cabut hidayahnya. Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau cabut hidayah, ya, janganlah Engkau rubah hidayah yang telah Engkau berikan kepadaku. Ba'da idh hadaitana, kalau Engkau telah berikan hidayah kepadaku ya Allah, tetapkanlah hidayah itu sampai aku menghadap kepadamu. Karena hidayah itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yahdi man yasha. Allah akan memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Dan juga Allah akan mencabut hidayah itu terhadap siapapun yang Allah kehendaki. Nah, artinya kita bisa melakukan sholat 5 waktu itu hidayah dari Allah. Kita bisa hadir majelis ta'lim itu hidayah dari Allah. Kita bisa berbuat baik itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita yakini bahwasanya kebaikan-kebaikan, ibadah, ketaatan yang kita lakukan itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengakui itu datangnya dari Allah, salat atas hidayah Allah. Aku bisa berzikir atas hidayah Allah. Bisa hadir majelis ta'lim, bisa baca Quran, hidayah dari Allah. Berarti kita ingat lawan Allah yang memberikan kita ketaatan. Maka dengan kita ingat akan menyebabkan kita itu tidak sombong, akan menyebabkan kita itu tidak akan merasa lebih baik daripada orang lain, karena kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini bukan siapa-siapa, karena semuanya dari Allah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala kadang meletakkan hidayah ke dalam hatiku untuk sholat, maka mustahil kita akan bisa sholat. Seandainya Allah tidak meletakkan hidayah di dalam hati kita untuk bisa hadir majlis, maka mustahil kita akan bisa hadir. Ini mahalnya hidayah. Karena kata ulama, idza hallatil hidayatu qalban nashatat lil ibadati a'dha. Apabila hidayah yang Allah berikan itu sudah masuk ke dalam hati seseorang, maka akan giatlah, akan rajinlah anggota tubuhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hidayah ini sangat mahal harganya. Ini yang terus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur. Kalau kita bersyukur atas hidayah ini, insya Allah akan Allah tambah terus hidayah yang lain, ketaatan-ketaatan yang lain akan Allah berikan kita kemudahan untuk melakukannya. Kalau kita mensyukuri hidayah yang telah Allah berikan dan rasakan hidayah itu sangat-sangat mahal. Kita bisa beragama Islam itu pun hidayah dari Allah. Kita bisa berkeyakinan beriman kepada Allah, hidayah dari Allah. Berapa banyak orang yang tidak beriman kepada Allah? Berapa banyak orang yang tidak mau masuk ke dalam agama Islam? Ini karena apa? Karena kada dapat hidayah. Berarti hidayah itu sangat mahal. Allah berikan hidayah kepada kita, sedangkan masih banyak saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah, yang belum beriman kepada Allah, yang belum memeluk agama Islam, masih banyak. Tapi Allah muliakan kita dengan hidayahnya sehingga kita bisa memeluk agama Islam, beriman kepada Allah. Maka ini patut kita syukuri. Seandainya kalau Allah hendak mentakdirkan kita termasuk orang-orang yang tidak beriman kepadanya, apakah itu mustahil? Tidak. Sangat mudah bagi Allah. Misalnya Allah hendak meletakkan hidayah pada diri kita, maka terjadilah kita orang yang kufur, orang yang tidak beragama Islam. Apakah bisa? Bisa, sangat mudah. Maka Allah menjadikan kita Islam, Allah menjadikan kita beriman atas hidayahnya, patut kita syukuri.
Bahkan ini bukan atas pilihan kita, bukan atas kehendak kita, tapi Allah yang menghendaki kita Islam, Allah yang menghendaki kita beriman. Kewajiban kita adalah bersyukur dan menjaga hidayah itu supaya tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan hidayah itu bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya hidayah itu bisa dicabut Allah apabila kita tidak bersyukur kepada Allah. Allah telah berikan kita Islam, Allah telah berikan kita iman, tapi kadang pernah kita merasakan keimanan dan keislaman kita itu atas hidayah dari Allah. Kadang pernah mensyukuri hidayah kita berislam. Kita kadang pernah bersyukur hidayah kita bisa beriman kepada Allah. Sehingga kita lupa dengan zat yang memberikan hidayah kepada kita. Ini salah satu penyebab hidayah itu bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak bersyukur kepadanya. Kita bisa sholat, hidayah dari Allah, syukuri. Kalau kita kadang bersyukur kepada Allah, ya alhamdulillah ya Allah, dengan berkat hidayah, taufik dan hidayahmu aku bisa sholat. Dengan berkat taufik dan hidayahmu aku bisa berzikir. Dengan berkat taufik dan hidayahmu aku bisa hadir majlis. Dengan berkat taufik dan hidayahmu aku bisa baca Al-Quran. Ini salah satu tanda orang yang bersyukur. Inya merasa bukan inya yang berbuat, tapi dari Allah. Orang yang seperti ini insya Allah hidayahnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau inya ingat sang pemberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Nah ini Allahumma hadini fi man hadait. Ya Allah berikanlah aku hidayah, teruslah tunjuki aku ke jalanmu fi man hadait, sebagaimana orang yang telah Engkau berikan mereka hidayah. Mudah-mudahan kita terus mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbuat taat, dapat hidayah dari Allah terus untuk bisa memeluk agama Islam, terus dapat hidayah dari Allah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah hendak mencabut satu mat saja, ya, Allah hendak mencabut satu mat saja. Mungkin gara-gara apakah? Gara-gara kita sombong kah? Gara-gara kita merendahkan orang lain? Bisa dicabut Allah hidayah itu. Makanya kita sebagai manusia hindari daripada sifat sombong, ya, hindari daripada sifat-sifat yang tidak bagus, karena itulah penyebab Allah mencabut dan menarik hidayah dari kita. Akhirnya kalau sudah dicabut hidayah, sembahyang jadi kulir, baca Quran jadi malas, berzikir jadi malas. Itu salah satunya hidayah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa afini fi man afait, dan engkau afiatkan akan aku fi man afaita, seperti mereka yang engkau afiatkan akan dia. Hidayah yang pertama, kalau sudah dapat hidayah baru minta afiyah. Afiyah ini selamat daripada murka Allah, selamat daripada azab Allah, selamat daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Namanya afiyah. Makanya kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Selamat dalam agama dan afiyah pada jasad kita. Bukan hanya sekedar minta kesehatan pada jasad kita, tapi juga kita minta afiat. Karena tidak sedikit orang yang Allah berikan kesehatan, tapi dengan kesehatan itu dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat badannya,
tapi gunakan untuk maksiat. Namanya sehat yang tidak ada afiatnya. Allah berikan sehat, tapi Allah tidak berikan afiat. Kesehatannya akan menjerumuskan dia kepada murka Allah. Kesehatannya akan membawa dia kepada maksiat. Ini namanya sehat yang tidak afiat. Rezeki yang halal, ya, minta juga afiat. Karena tidak sedikit orang dapat rezeki yang halal, tapi dengan rezeki itu bisa membawa maksiat kepada Allah. Tidak sedikit. Tapi kalau kita minta afiat kepada Allah, maka rezeki yang halal Allah akan jaga, dan dengan rezeki itu akan membawa kita taat kepada Allah. Ya, dan dengan sebab rezeki itu tidak akan membawa murka Allah. Dan rezeki itu tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya rezeki yang afiat. Umur afiat. Sehat afiat. Apalagi sehat yang afiat. Pokoknya segalanya, ya, segalanya kita minta afiat. Kalau sudah Allah berikan afiat, Allah tidak akan mengazab, Allah tidak akan menyiksa, dan Allah tidak akan murka. Ini keuntungannya kalau orang sudah diberikan afiat oleh Allah Subhanahu, diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Rezeki yang halal belum tentu selamat. Badan yang sehat belum tentu selamat. Yang selamat adalah rezeki yang halal, yang afiat. Jasad yang sehat, yang afiat. Umur yang panjang, yang afiat. Nah, ini yang beruntung, yang akan membawa dia pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus minta afiat. Wa'afini wa'fu anni wa tawallani fi man tawallait, dan anugerahilah taufik olehmu akan daku fi man tawallait, seperti mereka yang engkau anugerahi taufik. Tawallani, tawalla itu mengurus, mengurusi. Ya, kalau bahasa kita taufik, hidayah, kehendak. Taufik itu tindakannya. Nah, tawalla ya tawalla, mengurus kita. Jadi kita ini kehendak kita ini Allah yang mengurusi kita. Kalau Allah yang mengurus kita, maka pasti itu urusan yang terbaik pada kita. Jadi kita, masalah hidup kita, masalah kehidupan kita, apapun yang terjadi pada kita, kita minta langsung serahkan kepada Allah, dan minta Allah yang mengurusi diri kita. Ini sungguh luar biasa. Kita serahkan kepada Allah diri kita, jasad kita, roh kita, kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, uruskan ya Allah tubuhku ini, uruskan jasadku ini, uruskan rezekiku, uruskan masa depanku, urusan gawianku. Kalau Allah mengurusi kita, apakah mungkin Allah mengurusi kita terhadap yang kada baik? Apakah mungkin Allah memberikan kita satu hal yang membuat Allah murka? Tentunya tidak. Allah berbuat sesuatu, pasti Allah berbuat yang terbaik untuk kita. Nah, ini watawallani fi man tawallait. Kita minta uruskan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengurusnya. Kehidupan kita Allah yang mengurusinya. Masa depan kita Allah yang mengurusnya. Nah, tawalla, kita serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh luar biasa kalau kita menyerahkan kepada Allah dengan sebenar-benar penyerahan. Bagus benar semua. Hanya saja kadang kita baca doa ini tapi penyerahannya masih separuh-separuh. Kita belum siap menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang menurut kita ada saja keputusan yang Allah berikan, menurut kita asa kada bagus, asa kada baik, dan kada kuat.
yang kada siap menjalankannya. Padahal semua yang Allah berikan kepada kita pasti yang terbaik. Dan yang jelas, kalau Allah berkehendak pasti jadi. Kalau kita berkehendak belum tentu jadi. Kehendak kita akan jadi kalau sesuai dengan kehendak Allah. Dan kehendak kita tidak akan terjadi apabila kada sama dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini hanya bisa berusaha. Kalau kita sudah usaha, berikhtiar, ternyata kada sampai jua apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, berarti kehendak Allah lain. Gitu aja. Kayak apapun usaha kita, kayak apapun ikhtiar kita, kalau Allah kada menghendaki tidak akan terjadi. Maka jangan terlalu berharap pada ikhtiar dan usaha kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Karena semuanya itu akan berjalan dengan kehendak Allah. Kalau ikhtiar dan usaha kita sesuai dengan kehendak Allah, apa yang kita inginkan sesuai dengan kehendak Allah terjadi. Tapi kalau sudah kada sama dengan kehendak Allah, maka tidak akan terjadi. Dan yang pasti, kehendak Allah itu pastilah yang terbaik dibandingkan kehendak kita. Wa tawallani fi man tawallait, seperti mereka yang engkau anugerahi taufik. Wa barik li fi ma a'tait, dan berikanlah keberkahan olehmu kepadaku fi ma a'tait, pada apa-apa yang telah engkau berikan anugerah ataupun keberkahan kepada mereka. Begitu banyak Allah mencurahkan keberkahan kepada para anbiya. Allah memberikan keberkahan kepada para aulia. Allah memberikan keberkahan kepada para orang-orang saleh. Maka berikanlah juga kepada kita keberkahan itu. Wa barik li fi ma atait, ya Allah, Engkau telah berikan keberkahan kepada para nabi, kepada aulia, para aulia, orang-orang saleh. Engkau berikan keberkahan mereka umur, Engkau berikan keberkahan kepada mereka harta, Engkau berikan kepada mereka waktu, Engkau berikan keberkahan kepada mereka rezeki. Berikanlah juga kepadaku, ya Allah. Ini arti keberkahan. Maka rezeki yang berkah, umur yang berkah, kesehatan yang berkah. Maka rezeki yang berkah ini walaupun sedikit tapi terasa banyak, itu namanya berkah. Al-habbatu idza barakal maula turabbil hubub. Satu biji kalau Allah akan memberikan berkah, maka akan memunculkan ataupun melahirkan biji-biji yang lainnya. Ini arti keberkahan. Ilmu yang berkah, ilmu yang sedikit kalau Allah berikan keberkahan maka akan jadi besar. Harta yang sedikit kalau Allah berikan keberkahan jadi banyak. Walaupun secara kasat mata, secara zahirnya hartanya kayak itu aja, tapi hatinya yang merasa puas, hatinya yang merasa banyak, hatinya yang Allah berikan rasa qanaah. Qanaah itu merasa puas dengan apa adanya yang Allah berikan. Ini namanya berkah. Ada orang yang Allah berikan rezeki banyak tapi perasaannya sedikit. Ada, ya. Ini diantara salah satu rezeki yang tidak berkah. Jadi yang berkah itu apa yang kita dapat rezeki itu kita merasa bersyukur kepada Allah, kita merasa senang, merasa rezeki itu banyak gitu. Dan lebih-lebih rezeki itu bisa kita sedekahkan, rezeki itu bisa kita infakkan, rezeki itu bisa kita buat
untuk membantu orang lain. Ini namanya rezeki yang berkah. Barik li fima a'tait. Jadi berkah ini bukan hanya dari segi rezeki saja. Kita minta berkah pada umur, berkah pada kesehatan kita, berkah pada ilmu kita, berkah pada rezeki, segala macam minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Umur yang berkah kayak apa? Umur yang berkah adalah kita sama-sama diberikan umur misalnya 60 tahun. Apa bedanya? Yang satu diberikan berkah, yang satunya kada. Yang kada diberikan berkah 60 tahun ini sembahyang ya sembahyang, puasa ya puasa. Tapi satunya yang diberikan Allah berkah, ya, waktu 60 tahun ini ibadahnya lebih banyak. Ya, inya sholat, ya, inya zikir, baca Qur'annya banyak, zikirnya banyak. Kalau yang satunya tadi paling sembahyang 5 waktu aja, ini kadang sholat sunnah digawinya juga, puasa sunnah digawinya juga, zikir digawinya juga. Pokoknya banyak habis waktu yang dihabiskan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya umur yang berkah. Jadi umur itu sangat mudah dia gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya umur yang kada berkah, umur habis ke itu aja. Umur habis kada ada maknanya. Umur habis kada ada nilainya. Yang berkah, umur dia habiskan dengan nilai ibadah, dengan nilai taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi beda. Sama-sama diberi umur 60 tahun, tapi yang satu berkualitas umurnya, yang satunya kada. Jadi bukan berarti diberikan 60 jadi 100 tahun kada, tapi keberkahan umurnya, kualitas umurnya lebih daripada kawan yang sama-sama 60 tahun yang kada berkah. Karena di akhirat nanti, ya, di akhirat nanti masalah kita menggunakan usia kita, umur kita, waktu kita, kalau kita gunakan untuk taat kepada Allah, maka kita akan disaksikan oleh Allah SWT, dan Allah akan perlihatkan waktu-waktu kita, sedetik, 2 detik, 1 menit, 2 menit. Kalau kita lihat waktu itu kita gunakan taat kepada Allah, maka waktu itu akan bercahaya. Kita saksikan umur kita itu akan bercahaya dan senang kita melihatnya. Tapi sebaliknya, ya, jangankan bermaksiat, waktu kita kosong saja, ya, 1 jam kada ada kita taat, kada berdosa, kada, maka di situ kita yang menyaksikan umur kita yang kada ada faedahnya, dosa kada, amal kada, maka kita itu sangat menyesal sekali, ya, sangat menyesal dan menangis sejadi-jadinya. Dan dikatakan para ulama, seandainya ada kematian nanti di akhirat, maka dia akan meninggal dunia karena saking menyesalnya, ya, saking menangisnya dia, karena hanya beberapa saat waktu dia sia-siakan, kada ada gunanya. Nah, ini kada ada ibadah, kada taat, dan kada dosa. Bagaimana kalau kita saksikan waktu kita di situ dia berbuat dosa, ya, kada berdosa aja menangis sejadi-jadinya. Kalau ada kematian di akhirat, dia akan meninggal, dia akan mati karena menyesal tadi. Bagaimana kalau dia berbuat dosa? Kada bisa dibayangkan lagi, saking menyesalnya. Kalau waktunya dia gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah permudah usia kita ini diisi dengan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah, amal-amal saleh, sehingga nanti di akhirat kita menyaksikannya dengan gembira. Kita
kita saksikan dengan senang hati, dengan sukaria, dan juga mudah-mudahan umur-umur kita yang selalu kosong bahkan kita isi dengan maksiat, mudah-mudahan Allah ampuni, dan mudah-mudahan Allah ganti waktu tersebut dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan maafnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang bahagia dunia akhirat, dan mudah akhir hayat kita diberikan Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi wa li kulli niyyah salihah wa ala ma nawa salafun salih. Al-Fatihah.